Ya, jadi pada prinsipnya vaksin itu ada yang namanya efikasi. Efikasi itu persentase yang masih kemungkinan kenanya. Jadi kalau ada beberapa vaksin yang contoh seperti Sinovac ada yang 65%, kemudian AZ, AstraZeneca ini sekitar 70%, atau yang Moderna 95%, atau Pfizer 95%. Itu memang kan tidak 100%. Jadi masih ada persentase yang ada kemungkinan yang tidak terprotek seperti itu. Jadi ya resiko-resiko untuk kena ada. Jadi ya kita tidak bisa menggampangkan setelah kita sudah divaksin terus kita bebas semau-mau kita, karena resiko kita untuk terpapar juga masih ada. Walaupun dampak yang ditimbulkan dari pasca vaksin atau yang tidak divaksin pasti akan berbeda, karena prinsip vaksin itu adalah mengenalkan virus yang atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita itu punya memori. Kekebalan tubuh kita itu punya memori supaya cepat mengenal kalau semuanya virus itu datang, sehingga cepat segera dihentikan penyebarannya oleh tubuh kita sendiri. Sebenarnya prinsip vaksin itu seperti itu, memperkenalkan kepada tubuh kita supaya tubuh kita itu mengenal kalau ada musuh virusnya yang model tersebut datang, segera dikenali dan segera diatasi. Nah, seperti itu. Sementara itu dulu. Bagaimana kalau semuanya kenanya perbedaannya ya, ketika kita sudah divaksin dengan orang yang belum pernah divaksin gitu, perbedaannya. Karena kan pasti respon terhadap vaksin terhadap penyakit COVID itu akan berbeda antara orang yang sudah divaksin dan orang yang belum divaksin. Mungkin pengalaman Pak Dokter kemarin bagaimana Pak Dokter? Ya, mungkin berdasarkan pengalaman saya ya, memang respon yang diterima mungkin berat, tapi mungkin tidak seberat yang belum divaksin. Mengapa? Karena bagi yang sudah divaksin itu kan tubuhnya kan sudah dikenalkan, diperkenalkan dengan virusnya. Jadi saat ada virus datang, respon tubuhnya akan lebih cepat. Nah, selanjutnya, sementara kalau pada orang yang belum pernah divaksin, tubuhnya belum kenal sama sekali. Jadi begitu ada virusnya masuk atau datang, nempel, itu tidak dikenali dengan segera. Akhirnya tumbuh berkembang, semakin turun daya tahan tubuhnya, tetap tidak dikenali, sehingga perburukannya lebih hebat daripada kalau umpamanya orang sudah divaksin. Nah, itu memang dari beberapa kasus memang derajat yang berat itu banyak yang divaksin. Memang saya butuh penelitian lebih lanjut seperti itu. Tapi ya secara kita lihat kasus-kasus yang terjadi itu memang pasca vaksin itu lebih ringan keluhan-keluhan. Ada perbedaan ya, kalau sudah divaksin itu biasanya orang si tubuh mungkin punya imun yang lebih yang bisa mengenali virus COVID, sehingga efeknya itu tidak terlalu berat mungkin. Ya, jadi memang vaksin itu pertama memang untuk memperkenalkan, yang kedua untuk supaya tubuh kita itu segera memproduksi dari antibodinya itu. Jadi memang kenapa ada booster juga, ada vaksin pertama, vaksin kedua. Umumnya pada vaksin pertama itu memang yang namanya dimasukkan satu benda asing atau virus itu, sehingga untuk pertama kali dia akan mengalami satu penurunan karena untuk merespon awal. Tapi seiring waktu berjalan dia memproduksi lagi, dia mulai naik lagi. Dan dia turun itu di minggu pertama, kemudian dia mulai naik. Nah, rasa naik ini di booster lagi yang kedua supaya lebih
naik lagi. Seperti itu. Nah, biasanya seringkali itu baru vaksin pertama kan proses masih turun tuh antibody. Gampangin nggak pakai masker ya ini ya. Saat itu antibody kita masih dalam kondisi yang masih sedikit karena untuk proses pengenalan di awal. Nah itulah yang seringkali terjadi.